Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jamaah Masjid Nurul Yakin yang dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah banyak memberikan karunia-Nya kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, sehingganya sampai pada detik ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberi kesempatan untuk berada di hari-hari yang mulia seperti ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan keadilannya menciptakan waktu berbeda-beda. Sebagaimana kita tahu, antara satu hari dengan hari berikutnya berbeda, antara satu bulan dengan bulan berikutnya berbeda, antara tahun dengan tahun setelahnya juga berbeda. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Allah memilih apa yang Dia kehendaki. Artinya, terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya perbedaan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Di kalangan manusia saja, Allah Subhanahu wa taala mengutamakan para nabi dan para rasul. Allah lebihkan mereka dari seluruh makhluk yang lain. Kemudian ada para siddiqin, orang-orang yang sangat jujur di dalam beragama. Ada dari kalangan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ada dari kalangan ulama, orang-orang yang berilmu. Dan ada dari kalangan orang-orang saleh, orang-orang yang saleh, yang senantiasa menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan di antara hamba-hamba Allah ada yang bermaksiat kepadanya, bahkan ada yang sampai kafir kepada Allah.
Dan itu semua sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan semua itu, ada perbedaan. Maka demikian pula waktu dan hari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu pun ada perbedaan. Makanya kita kenal bersama ada bulan Ramadan sebagai sayyidus syuhur yang merupakan pimpinan setiap bulan. Ada yang namanya al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang terhormat. Amal saleh yang dilakukan di hari-hari seperti ini akan dilipat gandakan oleh Allah, sebagaimana dosa dan kezaliman juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di bulan Dzulhijjah saja hari-harinya pun berbeda. Di sana ada 2 hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yaumul Arafah, hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan ada Yaumul Id, hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini hari-hari yang utama, ini hari-hari yang mulia. Makanya disebutkan keutamaannya. Hari Arafah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit. Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lah. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Wa may yas'aluni fa'utiyah. Dan siapa yang minta kepadaku, aku akan beri apa yang dia minta. Hari kita disunatkan untuk puasa Arafah, yang pahalanya kata Nabi menghapuskan dosa 2 tahun, tahun lalu dan tahun yang akan datang. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Maka beruntunglah mereka yang bisa berpuasa di hari Arafah nanti. Kemudian di hari setelahnya, pada hari Id tanggal 10 Dzulhijjah, ini hari yang paling agung di sisi Allah. Kalau mungkin kita kenal dalam putaran 1 pekan, hari yang paling utama itu hari Jumat. Berdasarkan sabda Nabi, inna yaumal jum'ah a'zamul ayyami indallah. Sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang paling agung di sisi Allah. Hari Jumat. Maka hari yang paling agung dalam putaran 1 tahun, ketahuilah hari itu adalah hari Id. Maksudnya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamul ayyami indallah yaumun nahr. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zamul ayyam, seagung-agungnya hari di sisi Allah, hari yang paling agung di sisi Allah, yaumun nahar, hari penyembelihan. Itu yang kita kenal dengan hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha. Itu hari yang paling agung di sisi Allah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau mungkin kita mengenal malam yang paling agung adalah malam Lailatul Qadar. Nah, hari yang paling agung siangnya hari raya Idul Adha. Makanya dia lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Adha itu lebih utama daripada hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena terkumpul dalam hari raya Idul Adha 2 ibadah. Ibadah salat Id, yang selanjutnya dilakukan ibadah menyembelih kurban. Dan itu tidak terjadi pada hari raya Idul Fitri. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan, hari raya Idul Adha, yang juga disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar,
hari haji yang paling besar. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau ada yang bertanya, mengapa hari raya Idul Adha dijadikan sebagai hari yang paling agung? Karena 4 perkara. Yang pertama, hari raya Idul Adha adalah hari yang agung sebab di hari itu kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir, membesarkan dan mengagungkan Allah. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, selainnya kecil. Kita besarkan asma Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agung zatnya, Allah subhanahu wa ta'ala agung rububiyahnya, Allah subhanahu wa ta'ala agung uluhiyahnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala agung nama-nama dan sifatnya. Maka kita ucapkan takbir. Bahkan di hari raya Idul Adha takbirnya itu semakin luas. Kalau di hari raya Idul Fitri kita bertakbir itu sampai selesai takbir ketika imam menegakkan sholat Id, sholat Idul Fitri, maka berhenti sudah takbir di situ. Tapi pada hari raya Idul Adha itu berlanjut, bahkan bermula dari hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai akhir dari Ayyamut Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Di sore hari ba'dal asar itu yang paling terakhirnya. Jadi diperpanjang takbir itu. Dan ini mengamalkan firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan jumlah bilangan itu, dan agar kalian bertakbir membesarkan Allah. Kalian mengucapkan Allahu Akbar atau dengan lafaz takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari situ kita membesarkan Allah, dari situ kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari raya Idul Kurban itu semakin nampak bagaimana kita membesarkan Allah pada waktu itu. Kita besarkan Allah dengan kita beribadah kepada Allah, salat. Kemudian kita besarkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita menyembelih kurban setelah menjalankan salat Id. Kita alirkan darah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkurban karena Allah. Dan di situ nampak bagaimana pembesaran dan pengagungan Allah ketika kita menyembelih. Kita sebut Bismillah wallahu akbar dengan nama Allah dan Allah yang maha besar. Di situ nampak bagaimana pembesaran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mulianya hari raya Idul Adha. Sebab kenapa? Sebab di hari itu kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Besarkan Allah, agungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan kepadanya. Ini sebab yang pertama mengapa hari raya Idul Adha sebagai hari yang agung di sisinya. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hari raya Idul Adha adalah hari yang agung sebab di hari itu kita menjalankan salat Idul Adha. Kita jalankan salat Idul Adha sebagai bentuk pengamalan terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Tegakkanlah salat karena Tuhan kamu, kemudian sembelihlah kurban. Menurut sahabat Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan salat di dalam ayat itu dalam surat Al-Kautsar adalah salat Idul Adha. Makanya kaum muslimin berbondong-bondong pergi ke lapangan untuk menjalankan salat Idul Adha pada waktu itu. Mereka bertakbir, membesarkan Allah di dalam salatnya, nampak takbirnya. Oleh karenanya di salat Id kita dianjurkan memperbanyak takbir. Bahkan dalam salatnya
dikhususkan untuk salat Id, takbirnya sampai berulang. Berapa kali kita mengangkat tangan di rakaat pertama dan di rakaat kedua, ditambah takbirnya. Dan itu nampak para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat Id kita jalankan dengan kita lakukan sunnah-sunnah yang terdapat di dalamnya. Apa sunnah-sunnahnya? Orang yang ingin pergi salat Idul Adha, disunnahkan bagi mereka dari mulai mereka pergi sampai ke tanah lapang nantinya, dan sampai nanti imam menegakkan salat Id, itu diperintahkan untuk bertakbir, melantunkan lafaz takbir. Yang mana sebelumnya kita pergi dalam keadaan kita sudah mandi, itu sunnah-sunnahnya. Kita memakai minyak wangi, kemudian kita berpakaian dengan pakaian yang rapi, pakaian yang paling bagus yang kita punya. Memakai minyak wangi bagi laki-laki khususnya, ini dari perkara yang dianjurkan. Dan kata para ulama, kalau hari raya Idul Adha, sunnahnya itu tidak makan sebelum pergi. Nanti setelah pulang baru disunnahkan makan. Dia makan dari hewan kurbannya. Berbeda dengan hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri disunnahkan untuk makan sebelum pergi ke lapangan, untuk membedakan bahwa hari itu bukan hari untuk berpuasa lagi. Karena di hari raya Idul Fitri kita puasa 1 bulan lamanya, di bulan Ramadan, kemudian tibalah hari itu. Maka di hari Id kita diharamkan untuk berpuasa. Demikian pula hari raya Idul Adha. Tetapi karena kita akan menyembelih kurban pada waktu itu, maka disunahkan untuk kita memakan daging kurban kita setelah kita pulang dari sholat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat Id adalah salat yang ditekankan. Bahkan dalam sebagian riwayat diperintahkan untuk keluar. Bahkan perempuan-perempuan yang haid diperintahkan untuk keluar. Bukan untuk mereka salat Id karena mereka sedang haid, tetapi untuk mendengarkan khutbah. Untuk mendengarkan khutbah Id. Hatta bagi perempuan yang haid dan nifas diperintahkan untuk keluar, kecuali bagi mereka yang punya udzur, yang sakit, yang tidak bisa untuk keluar. Ini dari perkara yang dianjurkan dan disunnahkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka hari raya Idul Adha menjadi hari yang agung sebab di hari itu kita menjalankan salat Id, salat Idul Adha, sebagai bentuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dan menjalankan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang kedua, mengapa hari Id dijadikan sebagai hari yang agung di sisi Allah. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, mengapa hari Id dijadikan sebagai hari yang agung? Karena hari itu setelah kita menjalankan dan menegakkan sholat, kita pun diperintahkan dan dianjurkan untuk menyembelih kurban, untuk mengalirkan darah. Dan ini pun syiar juga. Allah berfirman dalam Quran, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan hewan-hewan kurban itu, kata Allah, kami jadikan dia sebagai bagian dari syiar-syiar Allah. Lakum fiha khair, kalian mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di dalamnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya hari ini. Kita tegakkan syiar Allah, perkara-perkara yang agung. Syiar itu artinya simbol agama yang ditampakkan. Itu syiar, dan itu ibadah yang besar. Makanya manusia akan tahu pada hari itu kaum muslimin banyak-banyak dari mereka
menjalankan ibadah kurban ini sebagai bentuk pengagungan kepada syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Makanya diperintah fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Menyembelih kurban itu diperintahkan dalam agama. Sekalipun hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, namun ibadah kurban ini tidak selayaknya ditinggalkan bagi siapa yang diberikan kemampuan untuk hal tersebut. Kemudian harus dipahami bahwasanya ketika kita menyembelih kurban, yang Allah inginkan dari situ bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi yang Allah inginkan ketakwaan kita sampai kepadanya. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang Allah inginkan bukan daging-dagingnya, bukan pula darah-darahnya, tetapi yang Allah inginkan adalah ketakwaan kalian sampai kepadanya. Sehingga ketika kita menyembelih kurban harus ikhlas karena Allah. Harus ikhlas karena Allah. Bukan karena kepengen pamer. Oh, sembelihan saya yang paling besar, yang paling gemuk. Lihat, saya bisa berkurban. Lihat, sembelihan kurban saya paling besar. Dia pengen pamer. Allah tidak terima ibadah yang seperti itu. Allah tidak terima ibadah yang seperti itu. Kita menyembelih kurban dalam rangka bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah sering gandengkan antara ibadah salat dengan ibadah menyembelih kurban. Ayat yang tadi kita bacakan dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, kebaikan yang sangat banyak, sungai yang ada di surga. Fasholli li rabbika wanhar, tegakkanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Salat digandengkan dengan kurban. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku. Sebagian ulama menafsirkan wa nusuki ay dzabhi, sembelihanku, termasuk di dalamnya sembelihan kurban. Salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Digandengkan antara salat dengan menyembelih kurban. Kenapa? Sebab kata ulama, salat adalah ibadah badan yang paling utama, sementara menyembelih kurban adalah ibadah harta yang paling utama. Jadi kalau kita beribadah dengan badan kita paling utama, ya salat. Kalau kita mau beribadah dengan harta kita, ya menyembelih kurban. Itulah ibadah harta yang paling utama. Makanya sering digandengkan oleh Allah dua ibadah ini, salat, menyembelih kurban. Sebagaimana Allah juga sering menggandengkan antara salat dengan zakat, karena dijadikan zakat sebagai rukun dari arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Makanya jamaah sekalian, menyembelih itu ibadah. Menyembelih itu ibadah. Itu ibadah kepada Allah. Jangan dikira menyembelih itu hal yang biasa saja, adat kebiasaan saja. Enggak. Menyembelih itu ibadah. Nah, kalau dia ibadah, prinsipnya ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Kalau diserahkan kepada selain Allah, maka kita telah berbuat syirik kepada Allah. Maka tidak boleh menyembelih untuk berhala, tidak boleh menyembelih untuk jin, tidak boleh menyembelih untuk sungai, tidak boleh menyembelih untuk laut, tidak boleh menyembelih untuk tempat-tempat keramat, gunung-gunung, tidak boleh menyembelih untuk kuburan. Menyembelih dengan nama Allah, karena Allah, untuk Allah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah, sekalipun baca bismillah,
Tetapi untuk jin, Allah tidak terima sembelihan macam itu. Bahkan itu syirik kepada Allah dan dilaknat oleh Nabi. Rasulullah bersabda, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kata ulama, ini menyembelih untuk selain Allah, kadang dia tidak baca bismillah. Ini jelas sudah, tidak baca bismillah, tetapi dengan nama orang yang dia agungkan, dengan nama berhalanya, dengan nama berhalanya, itu syirik. Ataupun dia menyembelih dengan nama Allah, tetapi niatnya bukan untuk Allah, untuk benda keramat, untuk berhala, untuk jin, untuk penunggu ini, penunggu itu. Ini yang seperti ini kesyirikan kepada Allah. Ancamannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya menyembelih itu ibadah, diatur di dalam agama. Makanya ada caranya, ada kaifiatnya, ada tuntunannya. Penyembelihan yang disyariatkan seperti menyembelih kurban, penyembelihan hadyu dalam haji, atau fidyah untuk haji atau umrah. Ada sembelihan nazar. Kalau ada orang bernazar, dia bernazar, saya bernazar mau menyembelih kambing. Nah, nazar itu ketika diucapkan wajib dijalankan, karena dia sudah bernazar. Ini sebentar ini saya mau bernazar ini. Dia ucapkan mau sembelih kambing, wajib dia lakukan sembelih kambing. Kalau dia tidak lakukan berdosa, karena dia sudah bernazar. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian pula ada namanya sembelihan akikah. Sembelihan akikah, orang yang dilahirkan untuknya seorang anak disunnahkan untuk berakikah. Disunahkan untuk berakikah. Bahkan kata Nabi SAW, kullu gulamin marhunun bi aqiqatih. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Mesti disembelihkan seekor kambing untuk anak perempuan, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Kalau dia tergantung terus. Nah, itu anak-anak Pak. Nah, sembelihan untuk itu adalah ibadah juga. Ada namanya sembelihan zabahul walimah, sembelihan karena mau walimah, mau nikah. Nah, itu juga disyariatkan. Kata Nabi apa? Aulim walau bisyah. Lakukanlah pesta pernikahan, lakukanlah walimah pernikahan, walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada namanya sembelihan untuk memuliakan tamu. Memuliakan tamu, sembelih kambing. Ada namanya sembelihan untuk disedekahkan. Nah, dari sembelihan-sembelihan yang utama itu, sembelihan kurbanlah diantaranya yang paling utama, yang nanti insya Allah kita lakukan di tanggal 10 Dzulhijjah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada sembelihan yang sifatnya mubah, ibadah juga, tapi sifatnya mubah. Sembelihan untuk dijual misalnya, sembelihan untuk dimakan sendiri misalnya, boleh. Nah, tetapi ketika menyembelihnya harus bismillah juga. Kalau tidak baca bismillah, walaupun dia baca Fatihah, tidak dia sebut baca bismillahnya, walaupun dia baca salawat, tidak disebut bismillahnya, sembelihannya batal, tidak sah menjadi hewan sembelihan. Karena syaratnya harus disembelih dengan nama Allah. Fakulu mimma yadhkuru smallahi alaihi. Makanlah setiap sembelihan yang disebutkan nama Allah padanya. Wala ta'kulu lima lam yadhkuru smallahi alaihi wa innahu lafisq. Dan jangan kamu memakan sembelihan yang tidak dibacakan bismillah padanya, karena itu adalah kefasikan. Tak boleh. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sebagaimana ada sembelihan yang disyariatkan, ada juga sembelihan yang diharamkan, yang bahkan berbau syirik. Nah, seperti tadi, menyembelih untuk berhala. Orang-orang musyrikin dulu, Pak, orang-orang musyrikin jahiliyah di zaman Nabi, mereka itu biasa bawa kambing
bawa sapi, bahkan mereka sembelih. Untuk apa ini? Ini untuk berhala kami. Nah, jadi darahnya itu dia teteskan di berhalanya. Dia teteskan di berhalanya. Itu adat jahiliyah dulu. Nah itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menyembelih untuk jin ini, jin itu, penunggu ini, penunggu itu, penjaga sungai, penjaga lautan, penjaga gunung, penjaga hutan. Disembelihkan untuk itu. Ini kesyirikan kepada Allah. Menyembelih di tempat-tempat keramat, menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk nenek moyang, orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Ini penyembelihan yang tidak disyariatkan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dulu di zaman Nabi ada orang bernadar mau menyembelih seekor onta. Tapi dia tanya sama Nabi, "Ya Rasul, saya mau menyembelih seekor onta di daerah Buana, boleh enggak ya Rasul?" Kata Rasul tanya dulu, "Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad?" Ada enggak di sana berhala dari berhala jahiliyah yang disembah? Ada enggak berhala jahiliyah di situ? Kamu kan mau menyembelih kurban di situ? Iya. Ada enggak berhalanya di situ? Qalu la, tidak ada ya Rasul. Rasul tanya lagi, hal kana fiha idun min ayadihim? Ada enggak hari raya mereka di situ? Qalu la, tidak ada ya Rasul. Baru kata Rasul, aufi binadrik, kalau begitu penuhi nadarmu, sembelih kurbanmu. Fa innahu la wafa'a binadrin fi ma'siyatillah, karena tidak ada pemenuhan terhadap nadar kalau di dalamnya ada maksiat kepada Allah, wala fima la yamliku ibnu Adam, dan tidak pula pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak cucu Adam. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangan remehkan yang namanya sembelihan, Pak. Ada cerita Nabi SAW kisahkan, ada dua orang lewat di sebuah kampung. Kampung ini mereka punya berhala, Pak. Nah, syarat penduduk kampung, kalau ada orang yang mau melintas kampungnya harus menyembelih. Kalau enggak boleh lewat. Itu syaratnya penduduk kampung. Karena mereka ini betul-betul sangat memuliakan berhalanya. Kalau ada yang mau lewat, enggak boleh lewat kalau belum menyembelih. Harus sembelihkan dulu untuk berhala kami. Bayangkan. Maka lewatlah dua orang. Orang pertama lewat. Dilihat sama penduduk kampung, di-stop sama penduduk kampung. Apa kata penduduk kampung? Qarrib, lakukan takarrub, sembelih kurban untuk berhala kami. Jadi orang musyrikin dulu, Pak, ada juga menyembelih kurbannya, tapi bukan untuk Allah, untuk berhala. Lakukan sembelihan, kata dia. Orang ini berkata, lah aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya uang, tidak punya harta untuk menyembelih kurban. Bagaimana ini? Apa kata dia? Kata penduduk kampungnya tidak mau tahu. Qarrib walau dubaban, lakukan takarrub, sembelih walau hanya seekor lalat. Walau hanya seekor lalat, yang penting kau muliakan berhala kami. Apa yang terjadi? Betul dia tangkap seekor lalat. Karena dia tidak punya uang, mau beli hewan kurban tidak punya uang, dia tangkap lalat, ya, dia persembahkan untuk berhala. Akhirnya orang pertama ini diloloskan, silahkan lewat, dipersilahkan lewat. Akhirnya dia masuk neraka. Gara-gara apa? Mempersembahkan seekor lalat saja. Subhanallah. Kalau seekor lalat saja dipersembahkan untuk berhala, orangnya bisa masuk neraka. Bagaimana yang kalau dia persembahkan itu seekor telur, sebutir telur, seekor ayam, seekor kambing, apalagi sapi. Kira-kira bagaimana itu? Lalat aja bisa masuk neraka. Nah, inilah orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Orang kedua lewat. Nah, orang yang kedua ini, Pak, orang yang bertauhid, dia paham agama, paham akidah. Dia lewat, sama penduduk kampung stop dia. Apa kata penduduk kampung ini? Qarrib, kau lakukan takarrub, sembelih kurban untuk berhala kami. Itu syaratnya kalau mau lewat di sini. Kalau enggak, kau kembali atau kami bisa bunuh kau. Kata penduduk kampung itu. Tegas mereka, Pak. Akhirnya orang ini berkata,
aku tidak akan mau melakukan takarrub, penyembelihan, kecuali hanya untuk Allah. Lihat, orang bertauhid, dia paham agamanya, dia tahu bahwasanya menyembelih itu ibadah, dia tidak mau lakukan. Akhirnya penduduk kampung marah, dia bunuh orang tadi itu, dibunuh orang tadi itu. Meninggallah dia, tapi dia meninggal masuk surga. Nah, inilah orang masuk surga, ya, gara-gara seekor lalat. Dia disuruh menyembelih kurban, tidak mampu, ya, tidak masalah walaupun hanya seekor lalat. Dia sudah tegaskan memang, jangankan lalat, tidak akan mau aku menyembelih untuk siapapun kecuali hanya untuk Allah. Dia dibunuh sama penduduk kampung, dia masuk surga. Subhanallah. Nah, inilah para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menunjukkan kepada kita bahwa ibadah menyembelih kurban ini adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat mulia, yang harus kita agungkan dan kita besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Nah, sehingga jangan pernah kita meremehkannya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini dari keagungan dan kemuliaan apa? Hari raya Idul Adha. Dan ingat jamaah sekalian, kita menjalankan ibadah kurban dalam rangka untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena yang pertama mensyariatkan ibadah kurban itu adalah Nabi Ibrahim. Masyhur kisahnya dalam Quran. Nabi Ibrahim diberikan ujian dan cobaan oleh Allah, ujian yang sangat berat. Disuruh berkorban dengan korban yang paling tinggi, menyembelih anak. Itulah korban yang tertinggi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sekalipun itu cuma ujian dari Allah. Allah ingin menguji imannya Nabi Ibrahim. Apakah dia lebih mendahulukan dunianya atau mendahulukan kecintaannya kepada Allah? Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu kan bermimpi. Mimpinya Nabi itu mimpi yang benar, wahyu dari Allah. Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Ini mimpi Nabi, Pak. Kalau mimpi Nabi itu pasti benar. Beda kalau mimpi kita. Kalau kita bermimpi menyembelih anak, dari setan itu, bukan dari Allah. Tidak ada menyembelih anak di zaman sekarang ini. Itu dari setan itu. Tapi kalau Nabi mimpi menyembelih anak, itu wahyu Allah. Akhirnya dia datang kepada Nabi Ismail, minta pendapat Nabi Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi melihat kau disembelih. Aku menyembelih kamu wahai anakku. Terus bagaimana pendapatmu? Subhanallah, Nabi Ismail anak soleh, dia jawab, ya abatif al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Lakukan wahai bapakku apa yang diperintahkan Tuhanmu, aku akan insyaallah menjadi orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya Nabi Ibrahim dan Ismail sudah berpasrah diri, kemudian Nabi Ismail dibaringkan di pelipisnya, sudah mau disembelih. Apa yang terjadi? Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami pun panggil, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, kau telah benarkan mimpimu itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, kami akan berikan balasan, demikian pembalasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, itu hanyalah ujian cobaan yang nyata bagi kamu wahai Ibrahim. Wa fadainahu bidzabhin azim, dan kami tebus Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar. Inilah yang harus kita bayar. Allah tidak minta kita menyembelih anak kita, tidak, tapi yang Allah minta kita menyembelih hewan kurban saja. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, mengapa hari raya Idul Adha sebagai hari yang paling agung di sisi Allah? Karena sebagaimana disebut dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menamakan hari raya Idul Adha dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari haji yang paling besar. Yaumul Hajjil Akbar, itulah hari haji yang paling besar. Ini kemuliaan hari ini, yang mana kaum muslimin yang Allah berikan taufik kepada mereka
yang Allah berikan karunia dan keutamaan kepada mereka, mereka mampu menjalankan ibadah haji di Baitul Haram pada hari ini. Nah, mereka memenuhi panggilan Allah dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu lantunan talbiyah orang-orang yang berhaji pada hari ini. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagimu. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Ini lantunan jawaban kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa beruntungnya pada hari ini kaum muslimin yang menjalankan ibadah haji di sana. Kita doakan semoga mereka selamat pulang dan perginya nanti, pergi dan pulangnya nanti. Dan ketika mereka berhaji dengan haji yang mabrur, balasannya tidak main-main. Rasulullah pernah bersabda, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a qayaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang berhaji karena Allah, lalu dia tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat kefasikan, nanti sepulang dari ibadah haji sama seperti bayi baru lahir, bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bagaimana? Tidak menanggung dosa sedikit pun juga, bersih, tidak ada dosa. Subhanallah. Itu kalau hajinya mabrur. Dan haji yang mabrur kata Nabi, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu maksudnya makbul. Kalau dibilang haji mabrur maksudnya haji yang makbul, haji yang diterima oleh Allah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Surga Allah Subhanahu wa taala, asalkan hajinya mabrur. Maksudnya haji yang mabrur bagaimana? Tidak ada niat-niatnya kecuali karena Allah, bukan karena nanti kalau sepulang haji pengen dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah. Nah, kalau niatnya sudah begitu, ingin mengangkat status sosialnya, ini bisa jadi hajinya tidak mabrur nantinya. Kalau haji yang mabrur bagaimana? Ya betul-betul dia niatnya karena Allah. Tidak ada kepengen mengangkat status sosial supaya saya ini terangkatlah derajat saya setelah pulang haji nanti. Ini tidak beres niatnya sudah. Haji itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka inilah 4 sebab mengapa hari raya Idul Adha menjadi hari yang paling agung. Yang pertama, karena kita dianjurkan bertakbir pada hari itu. Yang kedua, kita menegakkan sholat Id Idul Adha pada waktu itu. Yang ketiga, karena kita menyembelih kurban pada waktu itu. Dan yang keempat, karena hari itu kaum muslimin mereka menjalankan ibadah haji yang akbar. Makanya hari itu disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari haji yang paling besar. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang dicintainya, yang mampu memanfaatkan momen-momen ketaatan di hari-hari yang mulia, di hari-hari yang utama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi hari-hari kita penuh dengan ketaatan, penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.